Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat beribadah di dalam Tuhan. Mari pada pagi hari ini pada sore hari ini kita akan kembali fokus di dalam firman Tuhan yang diberikan tema yaitu mengisi kemerdekaan. Ya, sesuai dengan momen hari-hari ini kita merayakan kemerdekaan di dalam bangsa dan negara ini. Dengan demikian maka kita harus bisa menjadi warga, menjadi orang yang dapat mengisi di dalam kemerdekaan ini sesuai dengan keimanan kita. Terpujilah nama Tuhan. Ya, mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 sampai 17. 1 Petrus 2 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ya. Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang merdeka, baik di dalam segala hal. Nah, berbicara tentang merdeka, itu jelas adalah posisi orang yang tidak dijajah lagi. Nah, itu secara jasmani. Jadi sudah terbebas dari bentuk penjajahan. Begitu juga secara rohani, berbicara tentang merdeka, itu adalah orang-orang yang sudah tidak terbelenggu, orang-orang yang tidak diperhamba lagi oleh dosa. Itu adalah orang-orang merdeka secara rohani. Nah, dari posisi ini, dari keadaan ini, baik secara jasmani maupun secara rohani, baiklah ini kita pergunakan hidup ini untuk mengisi kemerdekaan di dalam kita bernegara ini. Ya, terpujilah nama Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan secara rohani, tadi dikatakan adalah orang yang tidak diperhamba lagi oleh dosa. Tentunya sudah berusaha untuk hidup menjadi orang yang baik. Nah, jadi dengan posisi kita ini, kita mempunyai satu bekal yang kuat untuk hidup bermasyarakat menjadi warga negara Indonesia yang baik. Sebab sebagai orang yang sudah dimerdekakan secara rohani, tentunya kita dituntut untuk menjadi orang yang baik. Nah, di dalam ayat 17 tadi ditekankan pertama adalah menghormati semua orang. Ya, yang kedua adalah mengasihi sesama, yaitu kasihilah saudara-saudaramu. Dan yang ketiga, takutlah akan Allah. Dan yang keempat, hormatilah raja. Nah, jadi keempat hal inilah yang harus kita lakukan di dalam kita mengisi kemerdekaan ini, di dalam kita bermasyarakat. Saya rasa itu sudah sangat komplit untuk menempatkan diri sebagai warga negara yang baik. Ya. Dengan demikian maka di dalam ayat 16 tadi, supaya kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan. Ya. Justru kita ditekankan untuk hidup sebagai hamba Allah. Nah, tentunya hidup sebagai hamba Allah ini orang-orang yang memiliki hidup yang kuat di dalam kebenaran. Ya, inilah yang akan menjadi modal di dalam hidup kita untuk menjadi warga negara yang baik. Sebagai hamba Allah yang takut akan Allah, tentunya kita menjadi orang-orang yang tunduk dan taat dan menghormati pemerintah yang ada ini. Terpujilah nama Tuhan. Nah, mari saya ajak untuk membahas dari keempat hal tadi, yaitu menghormati semua orang, mengasihi sesama, takut akan Allah,
dan menghormati raja atau menghormati pemerintah. Nah, yang pertama, bagaimana secara firman Tuhan kita dapat menjadi orang-orang yang menghormati orang. Nah, menghormati orang itu berarti kita harus bisa berbuat baik kepada semua orang. Itu di dalam kategori menghormati orang. Ya. Nah, berbuat baik kepada siapa? Kita sudah diajarkan tanpa ada satu pilihan di dalam kita berbuat baik. Tentunya kepada semua orang, siapapun yang akan kita jumpai, kita wajib berbuat baik. Ya, kita baca di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, firman Tuhan memberikan tuntunan kepada kita, selama kita masih ada kesempatan, kita wajib berbuat baik kepada semua orang. Ya. Berbicara tentang semua orang ini tentunya tidak ada pilihan. Apakah harus berbuat kepada si A, si B, si C? Tidak. Semua orang adalah siapapun yang kita jumpai, siapapun yang kita hadapi, kita wajib berbuat baik. Nah, masalah orang itu tidak baik kepada kita, itu urusan orang itu kepada Tuhan, bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah selalu berbuat baik. Nah, inilah sesuatu perbuatan yang memang tidak mudah bagi kita. Ya. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang jahat? Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang yang selalu mungkin mengintimidasi kita, mungkin sering menjelek-jelekan kita. Ya. Nah, itu bukan urusan kita, itu urusan mereka kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih Tuhan, urusan kita adalah melakukan firman Tuhan, yaitu bisa berbuat baik kepada siapapun, bisa berbuat baik kepada semua orang, baik itu orang jahat atau orang yang baik. Nah, itulah tugas kita. Nah, jadi kita harus bisa memilah-milah tugas kita apa, tugas mereka apa. Nah, jadi tugas kita adalah selama masih ada kesempatan, kita harus selalu berbuat baik. Sebab kesempatan untuk berbuat baik itu tidak selalu ada. Ya. Tetapi kalau kita selalu ingat firman Tuhan, selama kita masih bernafas, kita masih diberikan perpanjangan umur, maka disitulah kita wajib untuk bisa berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah kasihilah semua orang. Ya, kasihilah semua orang. Ya, kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai 15. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ya, terpujilah nama Tuhan. Mengasihi sesama dengan menghormati sesama, berbuat baik kepada semua orang itu hampir sama, tetapi tetap ada perbedaannya. Ya, mengasihi sesama di dalam 1 Tesalonika 5 ini memberikan didikan, yaitu agar kita bisa menjadi orang-orang yang dapat memberikan nasihat kepada orang yang tidak tertib. Ya, orang yang melanggar, orang yang tidak tertib, orang yang hidup seenaknya. Nah, itu kalau kita bisa menasihati, itu kategori sama dengan mengasihi. Tetapi kalau ada orang yang salah, orang yang tidak tertib, orang yang sembrono, kita biarkan, berarti kita membiarkan orang terjerumus di dalam dosa. Itu sama dengan tidak mengasihi.
Selain daripada itu, tadi mereka juga hiburkanlah mereka yang tawar hati. Nah, hiburkan mereka yang tawar hati ini orang-orang yang mulai hidup dengan keputusasaan. Nah, maka disinilah peran kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang diberikan nasihat untuk senantiasa bersuka cita, itu dapat menghiburkan orang-orang yang berputus asa. Mungkin kita tidak bisa membantu lewat materi, lewat keuangan. Tetapi mungkin kita bisa menghibur orang-orang yang mulai berputus asa itu dengan nasihat, dengan perkataan-perkataan yang memberikan semangat. Sehingga orang-orang yang mulai berputus asa ini kembali bangkit menjadi orang yang bersemangat lagi untuk hidup secara baik, hidup secara normal, dan tidak menjadi orang-orang yang berputus asa. Nah, itu juga dalam kategorinya mengasihi, sebab kita memperhatikan mereka. Nah, yang ketiga tadi, belalah mereka yang lemah. Nah, ini tugas kita, saling menolong. Ya, membela mereka yang lemah. Lemah dalam hal apa? Mungkin lemah di dalam perekonomiannya, lemah di dalam cara berpikirnya, lemah dalam hal fisiknya. Nah, peran kita apa yang bisa? Kalau kita bisa membela di dalam segi materi, ekonomi, monggo silahkan. Kita bisa menolong mereka dari segi ekonomi. Kalau tidak bisa, mungkin kita bisa membela dalam segi apa? Menolong lewat tenaga kita, lewat pikiran kita. Nah, jadi kita harus menggarisbawahi tidak membiarkan orang-orang yang dalam kelemahan, orang yang lemah. Kita wajib memperhatikan dan kita wajib menolong. Nah, yang terakhir tadi 1 Tesalonika tadi, sabar terhadap semua orang. Ya, sabar terhadap semua orang itu tentunya kita hidup di dunia ini menghadapi bermacam-macam warna sifat orang. Ada orang yang sabar, ada orang yang jahat, ada orang yang bengis, ada orang yang ya macam-macam lah kita menghadapi orang di dunia ini. Tetapi kita tetap harus bisa mengasihi, yaitu sabar. Sehingga di dalam ayat 15 tadi ditekankan jangan membalas orang jahat dengan kejahatan. Tetapi kita tetap menjadi orang yang sabar, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu adalah tugas kita. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagaimana Tuhan Yesus tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi membalas jahat dengan kebaikan. Itu menjadi tugas kita. Ya, terpujilah nama Tuhan. Ya, untuk mengisi kemerdekaan, hal-hal seperti itulah yang harus kita lakukan di dalam cara-cara hidup kita bermasyarakat, di dalam lingkungan kita, di dalam hidup kita, supaya kita dapat menciptakan situasi yang damai, menciptakan sesuatu yang kondusif di dalam kita berbangsa dan bernegara ini, sehingga kita sebagai orang-orang Kristen benar-benar dapat mengisi kemerdekaan ini dengan segala kebaikan-kebaikan yang kita punya. Ya, yang ketiga tadi, yaitu takutlah akan Allah. Ya, kita baca di dalam 2 Korintus 7 ayat 1. Demikianlah 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, dalam hal ini saya mengajak untuk berbicara tentang takut akan Allah itu adalah khusus di dalam konteks firman Tuhan ini menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani. Ya. Memang takut akan Allah itu banyak ragamnya. Ya. Banyak kriterianya. Tetapi mari pada sore hari ini kita mengambil fokus satu kriteria untuk takut akan Allah, yaitu menyucikan diri dari segala pencemaran jasmani dan rohani. Saya rasa kalau kita menempatkan diri di tengah-tengah lingkungan ini, menjaga hidup kita, yaitu pencemaran jasmani,
kita menjadi orang yang benar sesuai dengan firman Tuhan, jasmani kita tidak tercemar oleh perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang salah, sehingga kita menjadi orang yang baik di lingkungan kita masing-masing, ya, maka kita tidak mengotori bangsa dan negara ini. Kita menjadi warga yang baik, menjadi warga yang takut akan Allah, sehingga kita menempatkan diri sebagai orang-orang yang baik di tengah-tengah lingkungan masyarakat ini. Nah, itulah kategori takut akan Allah di dalam kita menempatkan diri untuk hidup di tengah-tengah lingkungan bermasyarakat ini. Ya, menyingkat waktu, yang terakhir, yang keempat yaitu menghormati pemerintah. Roma 13 ayat 1 sampai 2. Nanti disambung ayat keempat. Ya, Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Langsung ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah, ya. Pemerintah itu adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Terpujilah nama Tuhan. Ya, kita harus menempatkan diri sebagai warga negara yang baik. Tadi dikatakan kita harus takluk kepada pemerintah yang di atas, pemerintah yang ada sekarang ini. Sebab pemerintah ini, firman Tuhan mengatakan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi siapapun yang sudah memimpin di dalam pemerintah ini, itu ditetapkan oleh Allah. Nah, disitulah kita wajib menjadi warga yang hormat, warga yang taat kepada peraturan-peraturan pemerintah. Ya. Sebab kalau kita tidak taat kepada peraturan-peraturan pemerintah, itu firman Tuhan tadi mengatakan sama dengan kita ini melawan Allah. Nah, masalah kita melihat bagaimana sikap orang-orang di pemerintahan. Ada oknum-oknum yang tidak benar di dalam melaksanakan tugas. Nah, itu bukan urusan kita. Itu bukan tanggung jawab kita. Masalah mereka itu benar atau tidak benar di dalam melaksanakan tugas di pemerintah, itu urusannya mereka. Nah, urusan kita, urusan saya dan saudara harus tunduk dan taat mendukung program-program pemerintah yang sudah ditetapkan. Itu urusan kita. Jadi kita tidak perlu memikirkan atau membicarakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tetapi tugas kita adalah wajib melaksanakan apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Nah, itulah menghormati pemerintah. Nah, maka dengan demikian kita sudah melaksanakan apa yang menjadi hukum Allah. Sebab firman Tuhan tadi mengatakan, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya. Jadi kalau kita berbuat salah, maka kita dihukum oleh pemerintah ini. Nah, tadi firman Tuhan mengatakan, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah. Nah, jadi kalau kita berbuat salah, melanggar peraturan pemerintah, maka kalau kita dihukum oleh pemerintah, itu pemerintah tidak salah. Karena mereka mewakili Allah untuk menghukumkan apa yang telah kita perbuat di dalam kesalahan kita. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita bisa menempatkan diri untuk menghormati pemerintah, maka bangsa dan negara ini akan menjadi bangsa yang aman, menjadi bangsa yang tentram. Ya, sebab tidak ada orang yang mengacaukan apa yang sudah menjadi program pemerintah ini. Sehingga
program pemerintah ini dapat berjalan dengan baik, maka bangsa dan negara ini akan menjadi bangsa negara yang baik. Nah, dari keempat hal itulah, kalau kita bisa menjalankan di dalam kita mengisi kemerdekaan ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah dan bisa memberikan, bahasanya itu, sumbangsih yang besar untuk bangsa dan negara ini. Nah, terpujilah nama Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan ini kita bisa menempatkan diri menjadi warga yang baik di dalam mengisi kemerdekaan bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, mari kita pusatkan berdoa untuk bangsa dan negara ini di dalam segala hal agar semuanya menjadi baik, dan kita berdoa syafaat untuk kepentingan-kepentingan gereja, baik kepentingan-kepentingan jemaat yang perlu didoakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.